Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih bersemangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat kondisi alam negara-negara anggota ASEAN beserta kegiatan ekonominya. Seperti yang kita tahu bersama, negara-negara ASEAN itu berada pada satu kawasan Asia Tenggara. Negara ini memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Yuk, kita langsung mulai saja dari negara kita. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terdiri atas daratan dan perairan. Daratan terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Dataran tinggi memiliki ketinggian 300 hingga 750 mdpl, contohnya dataran tinggi Dieng. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 hingga 200 mdpl, contohnya dataran rendah Cianjur, dan pegunungan memiliki ketinggian di atas 700 mdpl. Gunung tertinggi yaitu Jayawijaya yang ada di Papua. Kemudian pantai adalah wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kemudian wilayah perairan di Indonesia didominasi oleh laut, contohnya Laut Jawa. Selain itu terdapat danau. Ini berada di daratan yang digenangi oleh air, contohnya Danau Toba. Kemudian ada sungai. Sungainya di Indonesia itu rata-rata panjang. Contohnya Sungai Kapuas, Mahakam, Musi, dan masih banyak yang lainnya. Dengan kondisi seperti ini, negara kita dikenal sebagai negara agraris dan negara maritim. Sehingga kegiatan perekonomian masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Selain itu, masyarakat juga bekerja di bidang industri, jasa, perdagangan, dan pertambangan. Indonesia dikenal sebagai pengekspor timah, tembaga, besi, gas alam, nikel, ikan tuna, udang, kopi, dan kelapa sawit. Beralih ke negara tetangga kita yang paling dekat, yaitu Malaysia. Ya, negara ini ternyata wilayahnya terbagi menjadi dua yang terpisah. Namun, kondisi dari dua wilayah ini sebenarnya keadaan alamnya hampir sama, yaitu berupa pegunungan. Bedanya, wilayah Malaysia sebelah barat itu pegunungannya membujur di semenanjung Malaysia dengan puncak Gunung Tahan. Di sebelah kanan dan kirinya itu terdapat dataran rendah. Pada sebelah barat, dataran rendahnya luas, sedangkan yang sebelah timur dataran rendahnya sempit. Sedangkan wilayah timur berupa pegunungan dengan puncak Gunung Kinabalu. Pada wilayah ini, bagian pantai terdiri dari rawa-rawa terutama di bagian Sabah dan Sarawak. Dengan demikian, kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia hampir sama dengan Indonesia. Mereka beraktivitas atau bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, kehutanan, dan industri. Hasil bumi utama mereka adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Namun dari semua itu yang merupakan komoditas andalan Malaysia adalah karet. Sedangkan hasil tambangnya timah dan minyak bumi. Malaysia merupakan pengekspor timah terbesar di dunia. Kemudian beralih ke negara yang sebelahnya, yaitu negara Singapura. Negara ini berbentuk kepulauan. Wilayahnya kalau dibandingkan dengan Jakarta itu lebih kecil dari Jakarta. Namun, negara ini merupakan negara yang paling maju dengan pendapatan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Kenapa demikian? Karena posisi dari Singapura ini sangat strategis, berada di jalur perdagangan dunia. Sehingga masyarakatnya banyak yang bekerja di bidang perdagangan dan industri. Negara Singapura ini juga berbentuk kepulauan dengan
Kondisi alam berupa daerah perbukitan, di mana sumber mata air berasal dari bukit-bukit tersebut dan rata-rata sungainya pendek. Sungai utamanya antara lain Sungai Kalang, Sungai Singapura, Sungai Serangon, dan Sungai Keranji. Wilayah Singapura terbagi atas 3 wilayah, wilayah tengah, wilayah barat, di mana kedua wilayah ini berbentuk perbukitan, kemudian wilayah timur berupa dataran rendah. Karena wilayah daratan yang sangat sempit tadi, maka negara Singapura kegiatan ekonominya bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, dan industri. Negara ini mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, serta barang konsumsi. Kemudian negara keempat, yaitu negara Thailand. Negara Thailand ini merupakan negara Asia Tenggara yang satu-satunya tidak pernah dijajah oleh negara lain. Wilayahnya terbagi menjadi 4 berdasarkan ketampakan alamnya. Bagian utara dan barat berupa pegunungan dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon. Kemudian di sebelah selatan terdapat semenanjung yang memanjang dengan sisi barat Laut Andaman dan sisi timurnya Teluk Thailand. Kemudian di bagian timur terdapat dataran tinggi Korat yang merupakan daerah kapur. Bagian tengahnya berupa dataran rendah yang sangat subur dan dialiri Sungai Chao Phraya, di mana pada wilayah ini merupakan pusat pertanian negara Thailand. Kegiatan ekonomi utamanya adalah bertani. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan pertambangan, perikanan, industri, dan kehutanan. Namun, pendapatan utama Thailand saat ini berada pada sektor pariwisata. Negara tetangga kita yang kelima adalah negara Filipina. Berdasarkan kondisi alamnya, negara Filipina ini merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi karena daerahnya dilalui oleh deretan pegunungan lingkar Pasifik, sehingga gunung-gunung di sana rata-rata gunungnya berupa gunung berapi. Gunung yang paling sering meletus adalah Gunung Mayon dan Luzon. Dataran rendahnya sempit, berada di lembah Sungai Cagayan. Namun daerah ini merupakan daerah pertanian yang paling penting. Sungai di Filipina pada umumnya pendek, berada di sepanjang Sungai Agusan dan Mindanao terdapat rawa-rawa. Kegiatan ekonominya ditunjang dari sektor pertanian, pertambangan, dan industri dengan komoditas ekspor terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji besi. Negara ini dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abaka terbesar di dunia. Beralih ke negara Brunei Darussalam. Nah, bagaimana dengan negara Brunei Darussalam? Iya, kondisi alamnya terdiri dari dataran rendah, ada rawa dan ada juga pantai. Di bagian pedalaman berupa bukit-bukit seperti di Temburong terdapat Bukit Pagon. Pada daerah Brunei ini, sungai memiliki peran penting karena berfungsi sebagai sarana transportasi dan daerah sekitar sungainya dimanfaatkan penduduk untuk kawasan pemukiman di atas air. Kegiatan ekonominya juga tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, namun perekonomian Brunei ini bertumpu pada sektor industri pengolahan minyak bumi dan gas alam. Meskipun sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, kelapa, dan sagu. Hasil perkebunannya berupa karet dan lada. Kemudian negara Vietnam. Ya, negara Vietnam dibagi menjadi 2 wilayah, bagian barat dan wilayah bagian timur. Wilayah barat berupa pegunungan,
dengan puncak tertingginya puncak Phan Xipang dan lereng pegunungannya ditutup oleh hutan. Sedangkan di sebelah timur, negara Vietnam berupa pantai yang memanjang. Kegiatan ekonominya, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dengan hasil utama padi. Sektor industri Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Mereka juga punya sektor pertambangan yang menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Namun, sektor pariwisata dan jasa sangat mendukung perkembangan dari negara ini. Kemudian negara yang ke-8 adalah negara Laos. Negara ini termasuk negara yang kecil dan dia tidak memiliki laut sama sekali. Negara ini satu-satunya negara yang tidak memiliki pantai. Dan kondisi alamnya berupa 70% tanah terdiri dari gunung dan 55%-nya tertutup oleh hutan. Gunung yang tertinggi adalah Pao Bia. Laos memiliki beberapa dataran rendah dan dataran tinggi. Namun, kondisi negara Laos ini tidak menguntungkan bagi negaranya karena dari segi kesuburan juga tidak terlalu subur. Kemudian karena dia tidak memiliki pantai, maka akses keluar juga sulit sehingga seakan-akan negara ini terkunci dari daerah lain. Kegiatan ekonominya mengandalkan sektor pertanian dengan hasil utama padi, kapas, dan jagung. Sementara sumber daya alam tambang sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan untuk pendapatan negara. Negara yang ke-9 adalah Myanmar. Myanmar ini dikenal dengan negara 1000 candi. Iya, karena di sana itu penduduknya mayoritas beragama Buddha, sehingga di sana banyak berdiri candi-candi untuk kegiatan keagamaannya. Hampir sama dengan Thailand untuk ketampakan alamnya, memiliki dataran rendah sekitar 320 km yang memotong Sungai Irrawaddy, kemudian memiliki dataran tinggi di bagian timurnya yang berupa platosan yang juga menjadi batas antara negara Myanmar dan negara Thailand. Negara ini merupakan rangkaian pegunungan raksasa yang terkenal dengan Hokobarazi, yang merupakan puncak pegunungan tertinggi di Asia Tenggara. Kegiatan ekonominya bertumpu pada sektor pertanian yang berpusat di Sungai Irrawaddy dan Salween. Hasil utama pertaniannya adalah padi, sehingga negara Myanmar ini merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, negara anggota ASEAN adalah Kamboja. Dia masuk terakhir pada organisasi ASEAN. Ketampakan alam Kamboja terdapat lembah yang sangat subur di sepanjang aliran Sungai Mekong. Terdapat pegunungan yang memanjang hingga 160 km dan melintasi perbatasan Thailand. Puncak tertinggi Gunung Kardamon. Dan kegiatan ekonominya bertumpu pada sektor pertanian dengan hasil utama padi dan jagung. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit informasi atau sedikit lebih dekat kita mengenal kondisi alam negara-negara anggota ASEAN beserta kegiatan ekonominya. Kalian masih bisa menggali lebih banyak informasi melalui literatur-literatur yang ada, melalui internet, melalui majalah, melalui koran, atau melalui buku-buku yang kalian miliki. Tetap semangat untuk menggali informasi, banyak-banyaklah membaca karena dengan membaca membuka wawasan kita. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan membuat kalian semakin bersemangat untuk mempelajari lingkungan di sekitar kita.
Demikian dari Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.